Halo, kembali lagi dengan saya Wisnu di Belajar Berbagi. Di video kali ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita melakukan setup pertama kali untuk perangkat Raspberry Pi Pico ini. Ya, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas apa sih Raspberry Pi Pico ini. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana melakukan setup untuk perangkat Raspberry Pi ini. Untuk yang Pico maksudnya. Jadi bagaimana sih workflow development-nya. Nah, nanti ada dua bahasa pemrograman yang akan kita pakai, yaitu MicroPython dengan C. Jadi Python dengan C. Ya, bagaimana kita melakukan setupnya, kita akan coba bahas. Oke? Nah, untuk yang pertama kali, ya seperti ini. Mungkin pada saat kalian pertama kali beli Raspberry Pi Pico, nanti pada saat kalian hubungkan ke USB komputer kalian ya, nanti dia akan langsung terdeteksi sebagai sebuah drive. Nah, itu secara default memang seperti itu karena bawaan firmware-nya pada saat kita hubungan pertama kali itu sudah langsung terhubung ya, terbaca sebagai mass storage atau drive. Tapi nanti pada saat kalian sudah melakukan upload program atau firmware ya, nanti pada saat kalian hubungkan kembali USB-nya, dia tidak akan terbaca kecuali kalian menekan tombol boot cell ini. Menekan, ditahan, kemudian dimasukkan ke dalam USB. Ya. Nah, saya akan coba setup dulu seperti ini. Ya. Nah, di sini saya sudah punya firmware yang original. Saya akan coba masukkan dulu ya, sebentar. Oke. Jadi seperti ini. Jadi anggap saja ini adalah pertama kali beli kalian. Nanti pada saat dihubungkan seperti ini, dia akan langsung terbaca. Drive-nya seperti ini. Nah, kan kalian mungkin bingung. Kenapa tanpa menekan tombol boot cell, drive-nya langsung terbaca? Nah, karena itu dibuat seperti itu. Ya. Tapi nanti pada saat upload firmware lain atau program lain, kalian harus menekan tombol boot cell ini. Ya, jadi agak berbeda ya. Nah, ini masih original. Pada saat kalian pertama kali beli, kemudian dihubungkan, kalau kita buka drive-nya, nanti kalian akan melihat dua buah file, yaitu index.htm dengan info uf2.txt. Ya, nah ini adalah sebuah file untuk menampilkan informasi untuk bootloader dari Raspberry Pi Pico-nya. Dan untuk yang index ini, kalau kalian buka, sebenarnya dia akan meredirect kalian ke getting started-nya, ya. Langsung memberikan kalian arah untuk bagaimana menggunakan Raspberry Pi Pico ini sebenarnya. Nah, di sini untuk memulai MicroPython, kalian bisa download image-nya dari sini, ya. Nah, ini adalah MicroPython untuk firmware-nya kita bisa download. Kalian bisa download untuk MicroPython dari sini, ya. Nah, di sini saya sudah download. Nah, kita tinggal langsung drag saja seperti ini. Drag ke dalam drive. Oke. Nah, ini sekarang Raspberry Pi Pico kita sudah tertanam MicroPython di dalamnya. Nah, apa yang kita harus lakukan selanjutnya? Nah, untuk memulainya, untuk membuktikan bahwa di dalam Raspberry Pi Pico kita ada MicroPython, kalian bisa menggunakan beberapa program sebenarnya. Contohnya Putih, atau misalnya mau menggunakan Tony. Jadi kalau kalian ada Tony namanya, nah, seperti ini. Nah, ini adalah Tony IDE, kalian bisa download menggunakan ini. Nah, ini lebih mudah sekali. Atau kalian bisa mungkin menggunakan Putih kalau yang sudah terbiasa. Ya. Dan sebenarnya kalau yang sudah terbiasa bermain dengan MicroPython, nah persiapan ini sudah biasa ya. Tapi sekarang kita akan coba kembali. Nah, di sini untuk memulai bagaimana menghubungkan komputer kita ke MicroPython atau bagaimana terhubung ke Pico ini. Nah, pertama yang harus kita ketahui adalah kita coba buka device manager dan kita pastikan berada di port berapakah Pico kalian. Nah, di sini saya ada di COM6. Nah, kita akan coba koneksi ke serial, dan jangan lupa diganti menjadi 6 dan kita open. Oke, nah ini biasanya butuh waktu atau kalian tekan enter. Nah, ini
sudah masuk ke dalam MicroPython-nya ya, kalau ada yang seperti ini. Nah, kita akan coba saja hello MicroPython. Oke. Nah, ini membuktikan bahwa Pico kita ini sudah berisi MicroPython, dan ini adalah cara terhubung ke dalam MicroPython di dalam Pico ini menggunakan putih ya. Nah, kalau kalian yang mau menggunakan Tony, saya sudah ada juga Tony seperti ini. Oke. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan interpreternya apa. Nah, yang baru pertama kali install, pastikan dulu interpreternya ya, bahwa nanti kalian berada di port yang sesuai, dan kita runningnya di sini MicroPython Raspberry Pi Pico ya. Dipastikan Tony-nya menggunakan versi yang terbaru, nanti sudah ada Pico. Dan untuk firmware juga sebenarnya kalian bisa install dari sini ya. Jadi untuk install firmware MicroPython-nya kalian bisa langsung dari Tony ya. Kita install dan oke. Nah, kalau sudah, nah ya, ini sudah langsung terhubung di dalam shell-nya. Kalau yang belum ada shell-nya, kalian bisa buka seperti ini, atau kalian bisa refresh atau menggunakan stop seperti ini, restart ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam MicroPython, sudah masuk ke MicroPython versi 1.14. Kita coba lagi. Halo ya. Oke, sudah masuk. Nah, sekarang kalian bisa berinteraksi dengan MicroPython dari sini ya. Nah, ini adalah persiapan yang dilakukan untuk development Python menggunakan MicroPython ya. Jadi kalian bisa menggunakan putih atau menggunakan Tony. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita memulai melakukan programnya? Untuk Python-nya ya, kita tinggal bisa buat di sini saja langsung ya. Misalnya kita akan coba yang paling sederhana, yaitu membuat sampel bagaimana kita mengedipkan built-in LED yang ada di Pico ini ya. Dia ada di pin 25 ya. Itu seperti biasa kita akan coba sampel yang paling mudah ya. Kita coba import machine, kemudian kita butuh ini, kita definisikan LED-nya ada di pin 25. Kemudian kita akan set pinnya menjadi output. Kemudian kita coba looping saja, sederhana seperti ini. Kita set, kita nyalakan pinnya. Kemudian kita tunggu 1 detik. Kita matikan. Kita sleep lagi. Dan selesai. Nah, ini adalah contoh sangat sederhana sekali. Menyalakan 1 detik. Oke ya, kita simpan. Nah, bagusnya di Tony di sini dia sudah bisa menanyakan nanti filenya mau disimpan di komputer kalian atau di Pico. Kita akan coba simpan di Pico seperti ini ya. Kita akan simpan sebagai led.py seperti ini, Python. Oke. Nanti akan terlihat di sebelah sini bahwa kita sudah menyimpan programnya sebagai led.py. Nah, untuk yang file explorer-nya belum ada, kalian bisa tampilkan di sebelah sini ya. Files seperti ini. Oke. Nah, untuk menjalankannya kalian tinggal run saja dari sini. Kita coba run. Nah, ini sudah berjalan dari content editor dan harusnya ininya menyala seperti ini. Ya. Sudah berkedip dan mati setiap 1 detik. Nah, ini adalah contoh yang paling sederhana pada saat menggunakan MicroPython, menggunakan Tony seperti ini. Nah, cuma nanti pada saat saya coba stop dulu, nah pada saat kalian cabut seperti ini, kemudian kalian masukkan kembali, nah LED-nya tidak menyala. Nah, ya, ini karena program yang tadi kita buka, kita jalankan tadi itu, kita mengaksesnya secara langsung dari Tony. Nah, misalnya kalau kalian berencana mau programnya dijalankan pada saat MicroPython-nya dihubungi aliran listrik atau power ya. Nah, itu nanti ada caranya ya. Kembali lagi, bagi yang sudah terbiasa menggunakan MicroPython, mungkin ini sudah biasa. Tapi kita akan coba kembali.
bagaimana sih supaya nanti programnya pada saat MicroPython-nya atau Pico-nya dinyalakan, kode kita akan berjalan. Nah, caranya itu adalah saya akan stop. Oke, sudah terhubung. Nah, di sini kita harus simpan filenya itu sebagai nama file name-nya harus khusus ya. Jadi kita akan menggunakan sebuah file name. Jadi kita coba save as saja di Pico kembali. Nah, sekarang kita akan coba beri nama file seperti ini. Nah, ini adalah main file. Ini adalah sebuah file utama yang nanti akan dieksekusi pada saat Pico kalian diberikan power. Ya, saya akan save. Nah, sekarang kita sudah punya 2 file. Oke. Kemudian kita tutup saja. Dan misalnya kita hapus saja yang LED untuk membuktikan ya. Kita coba stop. Ya. Oke. Kita stop. Kita coba cabut ya. Kemudian kita coba nyalakan, masukkan power. Nah, sekarang terlihat ini program kita sudah terupload ke dalam Pico-nya menggunakan sebuah file dengan nama khusus yaitu main.py. Ya. Nah, ini adalah contoh sangat sederhana bermain dengan Pico untuk MicroPython ya, bermain-main dengan LED. Selanjutnya kalian tinggal explore saja nanti package dan kode-kode khusus untuk MicroPython dan berinteraksi dengan Pico-nya. Ya. Kalau misalnya kita buka kembali, kita akan coba tambahkan sedikit tambahan di sini. Kita akan keluarkan sebuah output seperti ini. Kita save, coba run dulu. Oke, nah, belum, ini salah. Off, save, dan run. Oke, nah ini ya, LED on, off ya. Ini sudah berkedip sesuai dengan outputnya. Oke, nah ini cara menggunakan Tony ya. Kalau kita stop kembali, kemudian kita coba putih kembali. Kita mungkin ini masih 7 ya. Kita coba open, bukan. Berapa ya tadi? 6 ya. Harusnya. Coba kita periksa kembali. Di sini portnya 6. Ya, CM6. Kita coba open. Kita tunggu. Sebentar. Mungkin saya harus cabut terlebih dahulu. Kemudian pasangkan kembali. Baru kita akses kembali. CM6. Oke. Nah, sekarang ini diakses menggunakan putih. Jadi sebenarnya program apapun, maksudnya mau pakai putih, mau pakai Tony, atau misalnya ada yang Minicom ya, itu kalian bisa gunakan juga. Ya. Jadi, nah itu adalah workflow untuk menggunakan MicroPython pada Raspberry Pi Pico. Nah, sekarang untuk bahasa selanjutnya adalah bahasa C. Nah, bagaimana workflow-nya? Kita akan coba. Nah, untuk workflow yang C di sini, dia preparation-nya agak unik ya, karena memang agak kompleks. Tapi tidak usah khawatir, kita akan coba lihat dulu di sebelah sini. Jadi pada saat kalian mau memulai development untuk C, ya seperti biasa di sini ada getting started-nya, kalian bisa pakai, kalian bisa download langsung ini UF2 filenya, kalian tinggal download ya, kemudian kita upload ke Raspberry Pi Pico-nya. Atau kalau kalian mau pakai yang Hello World, tinggal download juga. Nah, ini agak berbeda dengan MicroPython. Kalau MicroPython kan kalian membuat file, kemudian file tersebut bisa dijalankan. Atau kalian bisa rubah, save, dan langsung jadi. Tidak usah mengupload kembali UF2 untuk MicroPython-nya kan, karena sudah tertanam. Nah, untuk yang C di sini agak berbeda. Jadi setiap program yang kalian buat itu akan berbentuk menjadi atau dikompil menjadi satu buah file UF2 khusus ya. Jadi setiap development selesai, program yang khusus
di-upload. Nah, ada program lain lagi, upload lagi. Nah ya, nah ini agak seperti itulah workflow-nya sih. Nah, kalau untuk mencoba misalnya yang LED ini, nah kita akan coba download dan saya sudah punya ini ya. Kita untuk selanjutnya, sekarang saya akan coba cabut dari komputer ya, supaya tidak dicabut dari sini. Saya akan cabut, kemudian di hold boot cell-nya, kemudian kita hubungkan. Terhubung kembali sekarang. Baru kita akan coba masukkan blink-nya. Kita masukkan blink. Oke. Nah, ini sudah masuk. Ya, ini blink-nya agak cepat. Ya, nah di sini sudah tertanam program menggunakan bahasa C untuk blink. Nah, ini adalah workflow-nya C. Kalian compile menjadi UF2, masukkan ke dalam MicroPython. Kalau kalian mau memasukkan yang Hello World, beda lagi. Ya. Nah, ini adalah workflow-nya C. Jadi agak unik. Nah, bagaimana kita kalau mau memulai development atau kita kalau membuat ya memasukkan kode C kita sendiri ya. Kalau tadi kan sudah jadi. Nah, sebelum kita melakukan development, bagi yang belum mempersiapkan environment-nya atau lingkungan development-nya, kalian harus persiapkan beberapa hal ya. Nah, beruntungnya kalian sekarang untuk mempersiapkan environment untuk bahasa pemrograman C di Pico itu kalian sudah mudah ya. Karena di sini sudah ada seseorang yang sudah memberikan cara bagaimana melakukan setup script untuk Windows ya. Kalau dulu belum ada ya, maksudnya pas awal-awal belum ada, jadi agak susah lah karena kalian harus menginstal satu persatu. Seperti nanti kalian harus install GNU RM ini, CMake, kemudian Visual Studio Build tool-nya dan sebagainya ya. Pastikan semua ini terinstall ya, nanti supaya dia diperlukan untuk compilingnya atau konfigurasinya juga ya. Nah, tapi sekarang ini sudah dipermudah ya, kalian tinggal masuk ke GitHub-nya di sini, kemudian tinggal download saja. Nanti ada sebuah setup script atau executable, kalian tinggal jalankan saja. Jadi nanti kalau dijalankan akan seperti ini. Nah, saya sudah punya juga. Kalau di download kemudian dijalankan ya. Nah, nantinya dia akan diinstal secara otomatis. Jadi semua kebutuhan atau environment software-software yang dibutuhkan akan diinstal ya. Kalau kalian misalnya sudah punya Python atau Git atau Visual Studio itu tidak usah, kalian bisa uncheck. Tapi dipastikan yang lainnya terinstall, atau misalnya mau download dokumennya tidak mau diinstal boleh. Ya, atau ini juga dia akan nge-set sebuah variabel di environment Windows kalian secara otomatis kalau pakai ini ya. Jadi kalau kalian masuk ke env, sebenarnya kalau kita buka env, nah ini nanti ada beberapa environment yang harus kita siapkan seperti Pico _SDKpath yang nanti diarahkan ke SDK C-nya si Pico ini ya, seperti ini. Dan ada beberapa juga nanti yang akan di-set oleh dia ya. Nah, kalian tinggal install saja, sudah selesai. Atau kalau mau yang install satu persatu juga boleh, seperti ini satu-satu boleh ya. Nah, di sini saya ada beberapa script. Jadi kalau yang Linux juga ada. Nah, ini ya, kalian bisa masuk ke Pico Setup SH. Nah, ini untuk yang Linux. Kalau kita buka seperti ini, nah ini kalian tinggal jalankan saja executable Linux ini. Sama dia juga akan menginstal beberapa software yang dibutuhkan. Mungkin kalau Linux sudah ada beberapa yang sudah ada ya. Tinggal diupdate saja atau ya tinggal install saja lah seperti ini. Nah, yang akan kita lakukan adalah setup untuk Windows. Seperti ini. Sudah di setup. Oke, kalau sudah ya, kalian harus download SDK-nya. Nah, SDK-nya juga ada di sini. Ini adalah alamatnya ya. Oke, saya di sini. Nah, ini adalah Pico SDK. Kalian tinggal download saja. Nanti ini adalah package software development kit yang diperlukan oleh Pico untuk development C. Kalian download atau clone project ini, simpan di lokal kalian. Kalau saya sudah download di sini
Nah ini sudah ada. Nanti path inilah yang akan kita set menjadi, kita simpan di environment ya. Dipastikan path-nya sudah tersimpan di environment kalian ya. Oke, nah ini SDK-nya. Nah, kemudian ada lagi sebuah repo untuk example. Ya, kalian bisa clone ini atau download example ini. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian gunakan untuk development Pico sebagai referensi. Contohnya ini ada ADC ya, analog digital blinking, ada hello world, GPIO ya, I2C dan sebagainya. Kalian bisa nyontek dari sini lah. Bisa nyontek dan dikembangkan. Saya juga sudah clone, di sini ada Pico example seperti ini. Ya. Jadi ada SDK, ada example. Itu kalian persiapkan. Kemudian ada lagi satu lagi. Nah, kalian bisa membuat project sendiri. Nah, example kan sudah jadi. Nah, kalau kalian mau membuat sendiri, bagaimana sih membuatnya? Kalian bisa membuat folder, membuat file C-nya, ada CMake-nya, nanti kalian buat, dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan ini, nanti ada repo satu lagi yang terakhir. Kalian bisa download ini atau clone project ini. Saya sudah download, di sebelah sini juga sudah ada. Nah, project ini fungsinya itu adalah untuk membuat atau mengenerate project kalian. Nanti ada versi GUI-nya atau user interface-nya, nanti dia lebih mudah lah pada saat membuat project sebagai scaffolding atau boilerplate-nya lah. Jadi membuat basic project-nya itu sudah dibuatkan oleh generator ini. Ya, jadi lebih mudah kalian, lebih cepat untuk development-nya. Oke. Sudah, nah itu adalah persiapannya. Kalian pastikan install, kemudian clone beberapa project. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buka dulu, ya. Oke, nah di sini dipastikan extension CMake-nya sudah terinstall. Kemudian ada beberapa setting yang harus kita atur, yaitu di bagian CMake di sini, ya. Pertama ini CMake path-nya harus CMake, ya. Kemudian ini build directory-nya kalian boleh set sendiri ya. Dan ini, nah ini adalah build environment-nya. Kalian harus masukkan Pico SDK path-nya. Ini alamat SDK yang tadi kita clone, ya. Dipastikan ini terdaftar. Kemudian apalagi? CMake path-nya CMake. Di sini saya tambahkan lagi environment untuk configure-nya. Kemudian untuk apanya? Nah, CMake generatornya kita pakai nmake files. Ya, ini tinggal dimasukkan saja. Nanti jadi untuk generatornya kita pakai nmake. Ya. Kemudian apalagi? Sepertinya sudah. Oke, nah itu sudah. Nah, dipastikan settingnya seperti itu. Ya, setting di Visual Studio Code-nya. Oke, kalau sudah, semuanya sudah siap. Nah, sekarang kita harus pada saat memulainya kita coba buka dulu, nanti akan ada developer command prompt Visual Studio. Ini dia akan terinstall pada saat kalian menginstal build tool. Kita buka ini sebagai administrator. Oke, dan kita buka Visual Studio Code-nya dari sini. Jadi kita ketik code seperti ini. Oke, nah ini sudah terbuka seperti ini ya. Pertama seperti itu. Kalau kalian tidak buka sebagai administrator dan dari developer Visual Studio yang tadi, nanti pada saat build dia biasanya ada masalah. Ya, kalian coba saja ini. Nah, kemudian apa? Nah, sekarang kita akan coba buka example-nya dulu. Kita coba buka example lah yang mudah. Kita select folder. Nah, ini kan sudah dikonfigurasi. Pada saat pertama kali buka, nah ini konfigurasinya akan dieksekusi ya. Saya kurang paham juga di C development, tapi ya inilah. Dia akan dikonfigurasi project-nya. Dia akan membuat sebuah build folder dan menyimpan atau menyiapkan konfigurasi di dalam sini. Ya, kalau sudah, nah ini mungkin memakan waktu.
Nah, setelah selesai, nanti kalian lihat di bagian bawah sini. Nah, ini adalah beberapa opsi yang kalian bisa atur. Seperti ini. Nanti modenya mau debug atau release. Ya. Setiap kalian rubah konfigurasi di sini, dia akan melakukan konfigurasi ulang. Ya, di build configuration-nya. Kemudian ini adalah ini kitnya, kita pilih yang GCC ini ya. Kemudian kalau kalian misalnya konfigurasinya sudah selesai, kita mau build nih sebuah project. Semua project ini kalian tinggal menekan tombol build. Nah, ini secara default biasanya ini all dulu. Jadi kalau kita build, dia akan melakukan build untuk semua project. Untuk semua project, dan hasilnya akan disimpan di dalam folder build ini. Ya, nanti sudah jadi contohnya ini, dan di dalamnya nanti sudah ada file UF2-nya. Ya, kalian tinggal pakai saja, tinggal upload seperti biasa ke dalam Raspberry Pi Pico-nya. Ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini konfigurasi sudah selesai, tinggal di build. Kalau kalian tidak mau build semuanya, kita bisa rubah juga dari sini. Misalnya saya mau mengkompil saja yang Hello World, yang USB. Yang ini saja. Karena kan di Hello World ada yang serial, ada yang USB. Ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya. Tapi kalau kalian mau build ulang, tinggal build saja seperti itu. Nah, dia akan melakukan build lagi, tapi khusus untuk project yang USB. Sudah selesai seperti ini. Ya, jadi lebih cepat. Kalau semuanya ya lebih lama. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang cara mengambil hasil outputnya ada di dalam build ini. Hello World, USB, dan ini. Sudah selesai. Tinggal kalian cabut lagi, di boot shell ditahan, dimasukkan, oke, dan drag. Oke, sudah jadi. Ini Hello World-nya sudah jadi. Kita coba saja pakai putih, serial jam 6, kan? Berarti mungkin 7, ya. Biasanya kalau dimasukkannya C, pindah ke 7. Nah, ini sudah. Outputnya sudah ada Hello World ya. Hasil dari tadi kita buat ini. Ya, kita lihat C-nya, mana C-nya. Di luar ya, di project-nya Hello World C. Seperti ini. Nah, ini adalah development untuk C. Itu adalah workflow-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau melakukan development sendiri? Tadi kan example ya. Kita menjalankan atau mengcompile example ini. Nah, sekarang kita mau buat sendiri nih. Kita close folder ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, caranya kalian bisa buat folder sendiri, membuat file C sendiri, CMake ya, dan seterusnya. Nah, cuman sekarang sudah lebih mudah nih dengan menggunakan generator yang tadi. Kita coba masuk dulu ke Nah, ini. Masuk dulu ke sini. Saya akan coba jalankan Python Pico GUI ya, GUI-nya. Graphical User Interface. Jadi kalau kita buka, nah ini adalah generator untuk Raspberry Pi Pico ya. Ini sudah sangat mudah sekali. Jadi library-nya sudah ada, option-optionnya sudah ada. Jadi sudah berbentuk graphical. Kalian kalau yang terbiasa menggunakan komen juga bisa mengetik ada argumen-argumen yang harus ditambahkan. Atau mungkin kalau yang sudah, tidak perlu generator, kita buat langsung saja filenya satu persatu, itu juga boleh kalau yang sudah terbiasa. Tapi kalau ini supaya lebih cepat ya. Nah, kita akan coba di sini, kita akan buat sebuah project baru. Sorry. Saya hapus dulu. Kita simpan root foldernya ada di sini. Kemudian ini nama projectnya. Kita akan buat belajar berbagi projectnya. Misalnya kita akan coba kita butuh ini ya. Kita akan coba console over USB. Kita cek dari sini. Sudahlah, ini tidak ada yang lain. Kalau kalian mau butuh library yang lain ya boleh. Kalau sekarang kita coba ini dulu saja. Sorry. Oke.
dan generate. Oke. Ini akan mengenerate untuk kalian, ya, dan selesai. Sudah selesai. Kita tinggal quit saja dari situ, dan dipastikan ini Visual Studio Code-nya masih yang tadi ya, yang dibuka dari developer command prompt sebagai admin. Nah, kalau tidak nanti build-nya error. Nah, dari sini kalian buka folder yang tadi. Kalian buat ini kan, kita build-nya, kita buka project-nya. Oke, dan kita pilih saja yang ini kalau ditanya. Dan sekarang konfigurasinya sedang dipersiapkan. Ya, kalau kita lihat ke sini, nah ini sudah dipersiapkan di folder build. Dia akan otomatis membuatkan folder ini untuk build. Dan di sini ada beberapa file. Ini adalah template dasar sekali. Ada C-nya yang hanya nanti menampilkan hello world. Ada CMake list-nya, ya, kalian bisa konfigurasi di sini. Dan CMake file ini yang diambil dari Pico SDK eksternal. Jadi kalau kalian mau ambil CMake ini, kalian bisa masuk ke sini sebenarnya. Ada mana ya? Kita ambil ke Pico SDK eksternal. Ada, nah ini sebenarnya. Jadi kalau kalian kalau mau copy manual, kalian bisa copy seperti ini, ya, copy ke sini, ya, ke project kalian, ya. Nanti hasilnya ya seperti ini. CMake-nya sudah ada di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan compile, pastinya ya, melakukan compile. Kalau sudah, misalnya sudah build, nah ini karena hanya ada satu project saja, jadi saya pilih all seperti ini. Kita coba build ya. Kita coba build. Oke, dan sudah selesai. Dan hasilnya sudah ada di sini. Ini adalah hasilnya. Ini adalah project hasil compile untuk programnya. Ya, lupa. Ini kita rubah. Misalnya kita coba hello belajar berbagi. Save. Saya coba build ulang. Harusnya lebih cepat ya. Oke, sudah selesai. Ini sudah selesai dan kita coba hasilnya. Sekarang kita masuk ke sini, ke build dan sini, ya. Kita akan coba lagi. Kita cabut, tekan boot shell. Oke. Dan kita drag ke sini. Dan kita cek dulu, pastikan device manajernya portnya terbaca. Oke, nah ini kalau seperti ini tidak ada masalah, berarti portnya tidak terdeteksi. Ya, ada masalah. Oke, ada masalah. Kita ulangi lagi. Di sini saya akan coba pakai yang misalnya inilah ya. Kita coba langsung saja. Sudah ada example. Ini adalah LED. Ya, sudah ada. Ini dia akan menyalakan LED seperti MicroPython yang tadi. Dia di pin 25. Kemudian ada output pin on, pin off juga. Kemudian saya save. Ya. Kemudian kita lihat dulu di sini apakah ada yang salah. Seharusnya tidak ada yang salah. USB-nya oke. Save. Sudah. Save. Oke. Kita coba build kembali. Oke. Sudah. Kita coba cabut lagi. Nah itu ya, ini ya workflow-nya C. Kalian harus cabut dan masukkan lagi. Ya, seperti itu. Refresh dulu. Oke, kita masukkan lagi. Mudah-mudahan terbaca ya. Tidak ada yang salah. Oke. Nah, ini LED-nya sudah menyala. Tinggal kita buka putih sekarang. Kita putih. COM7. Oke. Nah, ini sudah berfungsi.
LED-nya sudah menyala, ini output-nya juga sudah menyala. Dia akan jeda, ya dia ada jeda 1 detik. Ya, oke. Nah, itu adalah workflow untuk bahasa pemrograman C. Jadi sudah lebih mudah sekarang, kalian tinggal install saja. Untuk setup-nya sudah ada, generatornya sudah ada, example-nya sudah ada. Tinggal sisanya kalian yang mengeksplor library yang ada atau fitur-fitur yang ada di Pico ini. Ya. Baik, itu adalah cara melakukan setup pertama kali di Raspberry Pi Pico menggunakan 2 bahasa, yaitu MicroPython dengan C. Bahasa Python sebenarnya, bahasa Python dengan C. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.